Alhamdulillahilladzi yassara tariqal ibadati lil ibad wa waffahum ujura a'malihim min khazaini zil karami wal jud. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul ma'bud wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibu liwa'il hamdi wal haudil mawrud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tahharahumullahu 'anil juhud. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berjalan bersama dengan sahabat yang lain melintasi kuburan Baqi dan singgah di sana seraya mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Salam sejahtera untukmu wahai saudaraku penduduk Baqi, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Lalu ada informasi yang datang dari kami bahwa istri-istri yang kalian tinggalkan kini mereka sudah nikah lagi dengan orang lain, dan harta-harta yang engkau tinggalkan kini sudah dibagikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Inilah informasi yang datang dari kami. Sekarang bagaimana informasi yang datang dari kalian yang sudah kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ahlul Baqi diam 1000 bahasa. Tidak ada suara yang terdengar oleh Sayyidina Ali dan para sahabat yang lainnya. Lalu Sayyidina Ali pun menangis, mencucurkan air mata. Wallahi, demi Allah wahai sahabat-sahabat yang ikut bersamaku pada saat ini, andaikan saja ahlu Baqi itu mereka berbicara dan terdengar pembicaraannya oleh kita semuanya, maka dipastikan bahwa mereka tidak ada yang terucap kecuali menyampaikan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semuanya semasa hidup di dunia ini untuk kehidupan yang panjang dan kekal, yakni alam barzakh dan alam akhirat. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya perbekalan yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu khatib berwasiat, mari kita sama-sama istiqamahkan, tingkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini posisi kita berada dalam 10 awal bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 4 Zulhijjah 1444 Hijriah, mengingatkan kepada kita sebuah peristiwa besar, peristiwa sakral, peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yang sekaligus peristiwa tersebut adalah menjadi pedoman dalam manasikul hajj dan juga disyariatkannya ibadah kurban.
juga mengingatkan kepada kita sosok manusia istimewa, manusia teladan yang terkumpul di dalamnya kebaikan-kebaikan yang disematkan kepadanya julukan-julukan dan laqab dari kebaikan itu sendiri. Sebagai nabi dan rasul, sebagai ulul azmi, abul anbiya, abut tauhid, abul ummah. Hal ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, seorang pemimpin yang layak untuk diteladani. Qanitan, tunduk dan patuh kepada Allah, sehingga tidak ada satu pun perintah yang disampaikan kepadanya kecuali dia laksanakan dengan penuh keikhlasan dan maksimal. Hanifan, yang lurus, bersih dari segala kemusyrikan dan kemunafikan. Walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. An-Nahl surat yang ke-16 ayat 120. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat langsung sebagai Khalilur Rahman, hamba Allah yang mendapatkan julukan kesayangan Allah, zat yang maha penyayang. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dan siapa yang lebih baik agamanya dari orang yang ikhlas tulus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia terus melaksanakan kebaikan-kebaikan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dan mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim yang suci, bersih dan lurus. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai hambanya yang tersayang. Saudara-saudara, ketika Allah angkat Ibrahim sebagai Khalilur Rahman, Khalilullah, malaikat Jibril protes dan bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, kenapa engkau jadikan Ibrahim sebagai khalilmu, sebagai manusia kesayanganmu, padahal dia selalu sibuk dengan kekayaannya dan dia sibuk dengan keluarganya?" Allah menjawab, "Wahai Jibril, janganlah engkau melihat, memandang dan menilai Ibrahim dari lahiriahnya. Lihatlah hatinya, dan lihatlah amal baktinya dan pengabdiannya kepada aku. Tidak ada apapun di dalam hatinya kecuali cinta hanya untukku. Dan ini bisa kamu buktikan, silahkan tes kalau kamu masih tetap ragu." Maka malaikat Jibril pun mengetes Nabi Ibrahim, dan hasilnya sesuai dengan fakta
bahwa apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Saudara-saudara, kita lihat pengabdian Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai figur dari kedermawanan dan juga pengorbanannya kepada Allah. Bukan hanya harta benda, jiwa, raga, anaknya yang paling disayangi pun siap untuk dikorbankan. Dalam sebuah riwayat, Nabi Ibrahim memiliki binatang ternak sebanyak 12.000 ekor. Angka yang fantastis. Sebanyak itu hewan bukan untuk menumpuk kekayaan, tetapi sengaja diperuntukkan setiap orang yang datang ke rumahnya sebagai tamu, dijamu, dihormati dengan menyembelih hewan. Nabi Ibrahim tidak mau memakan makanan apapun yang disajikan untuknya oleh istri tercintanya, kecuali dia akan mencari orang lain untuk makan bersamanya, meski dia harus mencari dan berjalan berkilo-kilo dan bermil-mil demi untuk memberikan makanan kepada orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban 1.000 ekor domba, 300 ekor lembu atau sapi, dan 100 ekor unta. Sampai sekarang belum ada tandingannya. Berdecaklah semua manusia yang melihat, bahkan malaikat sendiri begitu mengaguminya sehingga turun menjelma menjadi manusia. Wahai Ibrahim, binatang siapakah ini yang ada di hadapan? Nabi Ibrahim menjawab, ini adalah milik Allah yang dititipkan kepada aku. Lalu aku korbankan, aku sembelih dan berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Aku korbankan demi untuk meraih ridha Allah dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, andaikan saja aku memiliki seorang anak, Allah perintahkan untuk disembelih, pasti aku akan sembelih dia. Saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Berlalulah peristiwa tersebut puluhan tahun, dan Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Doanya diijabah oleh Allah, dan lahirlah Ismail yang mungil. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Hebron, tepi barat Palestina. Ismail yang masih kecil pada saat itu ditimang oleh Siti Hajar. Lalu ada perintah ujian yang berikutnya untuk berhijrah ke Makkah, sekarang namanya Makkah Al-Mukarramah. Berjalan menuju tempat yang apa oleh Allah perintahkan kepadanya. Padahal jarak antara Palestina dengan Makkah itu 15.000 km, ditempuh dengan menggunakan kendaraan onta 40 hari 40 malam. Karena ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia semangat mengerjakannya, menunaikannya sampai tiba di Makkah itu. Setibanya di sana, Allah perintahkan tinggalkan keluarganya. Sebagian keluarga dari Nabi Ibrahim alaihissalam di Makkah itu. Akhirnya Nabi Ibrahim pun membalikan badannya untuk kembali ke Palestina. Siti Hajar kebingungan, wahai suamiku, engkau meninggalkanku di tempat yang seperti ini, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fi wadin
min ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Sebuah jurang, sebuah lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada pohon yang tumbuh. Tentu saja ini semakin membingungkan. Begitu dipanggil untuk yang ketiga kalinya, ya suamiku Ibrahim, apakah ini adalah merupakan perintah Allah meninggalkanku engkau di tempat yang seperti ini? Nabi Ibrahim mengatakan, nah, iya. Ketika dikatakan dengan tegas, meskipun berat hati, Siti Hajar ikhlas dan tulus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah perjalanan berdoa Nabi Ibrahim, ya Allah, ya Rabb, utuslah manusia yang bisa dengannya sebagai wasilah menjamin kehidupan sebagian keluargaku yang aku tinggalkan di bakar itu. Ya. Nabi Ibrahim kemudian jalan meneruskan ke Palestina, yang akhirnya Allah utus satu kafilah berasal dari Yaman. Mereka membawa buah-buahan yang banyak dan singgah di Makkah, karena pada saat itu Makkah sudah mulai ada air Zam-Zam. Air Zam-Zam dalam sebuah riwayat karena injakan kaki Ismail yang masih kecil, di riwayat yang lain karena hentakan kaki unta Nabi Ibrahim, dan di riwayat yang lain adalah karena kepakan sayap malaikat Jibril sehingga keluar. Akhirnya di situ hidup. Kemudian Nabi Ibrahim setelah 14 tahun lamanya, dia ingin kembali melihat istri dan anaknya yang ada di Makkah itu. Mulai ujian dan cobaan secara terus menerus sebagai bukti akan kekuatan keimanannya. Pada saat itu di Makkah dia bermimpi. Mimpi yang Allah berikan adalah satu wahyu, karena dia adalah seorang nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala usia Nabi Ismail sudah bisa diajak untuk berusaha, berkata Ibrahim kepadanya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi Allah perintahkan aku untuk menyembelih. Malam yang kedua mimpi yang sama. Akhirnya berangkatlah dari Makkah menuju sebuah padang. Di situ memohon petunjuk kepada Allah, ya Allah ya Rabb, berikanlah kepadaku petunjuk. Dari mana ini mimpi datangnya? Apakah darimu ya Allah atau dari setan? Di malam ketiga mimpi yang sama di padang itu. Maka di padang itulah arafa Ibrahim ala anna hadzal ihtilama ya'ti min Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim tahu, arafa, bahwa mimpi ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka padang tersebut disebut dengan padang Arafah. Dengan niat yang mantap dan tulus serta ikhlas menjalankan perintah Allah, maka berangkatlah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam di malam hari melewati Muzdalifah, yang titik akhirnya berada di Mina, untuk mengeksekusi penyembelihan terhadap anaknya. Dan ketika disembelih dengan menggunakan pisau yang sangat tajam, pisau itu tidak bisa memotong leher Ismail. Datang iblis menggoda agar pelaksanaan eksekusi perintah Allah ini dibatalkan. Maka Nabi Ismail bangkit dan mengejar setan itu, dilempari dengan batu. Inilah menjadi lontar jumrah oleh saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Dilempari setan dengan kerikil sampai buta dan menghilang.
Saudara-saudara, kepasrahan, ketawakalan yang tidak ada bandingannya. Contoh lain yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kaum Raja Namrud, mereka memiliki multi keyakinan. Ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah matahari, ada juga yang menyembah bintang, ada yang menyembah api, bahkan ada di antara mereka yang menyembah Raja Namrud itu sendiri. Berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya sendiri, kemudian dijadikan sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, dihancurkan satu persatu, ditinggalkan satu berhala yang paling besar. Akhirnya Namrud beserta dengan bala tentaranya tertuju bahwa ini adalah merupakan perbuatan Ibrahim. Mereka sepakat untuk mengumpulkan kayu bakar dan disulutnya menjadi api yang berkobar-kobar. Setelah itu Nabi Ibrahim pun tangan dan kakinya dipegang, diayunkan untuk dilemparkan ke api tersebut. Malaikat Jibril turun, "Wahai Ibrahim, aku ini Jibril. Mintalah tolong kepadaku, perintahkan kepadaku, akan aku laksanakan. Jika Namrud beserta seluruh keluarganya dibinasakan, aku siap sekarang juga." Kemudian malaikat Mikail yang bertugas untuk menurunkan hujan, "Wahai Ibrahim, aku adalah Mikail, tugasku adalah menurunkan hujan. Jika engkau menginginkan, akan aku tolong, akan turunkan hujan yang sangat deras dan akan mati api yang ada ini." Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Tidak mau minta tolong kepada siapapun meski dengan izin Allah Subhanahu wa taala. "In kana lakuma fala wa in kana lillahi na'am." Kalau aku meminta tolong kepadamu wahai Jibril dan Mikail, meskipun ini adalah wewenang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi kalau aku meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan laksanakan. Akhirnya pada saat itulah mendengar suara Allah berfirman kepada api, "Ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ismail gagal disembelih dan digantikan dengan seekor kibas, dan Nabi Ibrahim pun gagal dibinasakan dengan kobaran api karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan menambah keyakinan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah kami menyembah, mengabdi, dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim innahu huwal barrur rahufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya alimas sirri wal khafiyat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin wa damir a'daka a'da'adin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa iita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
Aqimus salat.